yang telah mempersatukan kita pada siang hari ini, ya, bukan untuk rapat atau diskusi, tapi untuk bersenang-senang, untuk kita makan bersama, berbagi bersama, dan menikmati suasana. Kalau kemarin mungkin ada tegang-tegang karena harus presisi, tapi sekarang ini kita akan berharu-haru, ya, pantun supaya tidak kalah dari dekat. Ke pasar lama beli pepaya, pulangnya mampir beli bunga seroja. Cakep. Usia bertambah tak apa-apa. Cakep. Hati tetap muda dan penuh sukacita. Cakep. Begitu ya. Rambut boleh berubah, tapi Dengan muka harus selalu ceria. amin. Tapi mohon maaf, saya baru cat rambut. Mengingkari alam. Baik, 50 tahun bukanlah usia yang pendek dan juga bukan hanya soal angka. Ini adalah perjalanan panjang yang berwarna. Ada tawa dan air mata, ada keberhasilan dan kegagalan. Dan di atas itu adalah Tuhan yang selalu menuntun langkah kita. Sering saya merenung dalam keningan doa di depan sakramen Kudus. Dalam keningan itu saya menemukan bahwa makna hidup bukanlah hasil pencapaian, ya, bukan tergantung pada pencapaian, tetapi buah dari kontemplasi yang jujur akan kasih Tuhan. Jadi yang paling mendasar bahwa kita boleh merasakan kasih Tuhan, ya, apalagi yang pencapaian lebih kita merasa tetap jauh dari Tuhan karena kita kosong. Halaman kedua, Tuhan tidak selalu hadir dalam kemegahan, tetapi justru dalam kesederhanaan, dalam senyum umat yang tulus atau terima uskup yang tulus, dalam tangis orang yang sakit mohon berkat, atau dalam keningan malam ketika saya hanya bisa berkata, terima kasih Tuhan, Engkau masih memanggilku untuk melayani. Di taman sunyi bunga berseri, jaga harumnya lembut menenangkan hati. Cakep. Dalam diam Tuhan berbicara lembut, mengajarkan kami hidup yang sejati. Belum selesai. Dari kontemplasi itu saya belajar bahwa hidup imam seperti hidup siapapun juga adalah perjalanan untuk menemukan mengapa di balik setiap apa. Kita tidak hidup hanya untuk sibuk, tapi untuk menghidupi makna kasih sayang yang Tuhan tanam dalam setiap tugas. Karena dalam pelayanan saya tertawa sendiri. Kalau di usia muda dulu saya banyak berencana, merancang. Sekarang saya lebih banyak renung dan tersenyum. Karena saya sadar Tuhan seringkali bekerja lewat hal yang kecil yang tidak saya rencanakan. Dia tidak selalu menjawab doa saya dengan kata ya, tetapi sering menjawab dengan tunggu sebentar. Aku sedang membentuk hatimu. Jadi hati peruntukan hati itu hanya terjadi kalau kita membuka hati kepada Tuhan. Kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri, hati kita itu akan tetap seperti yang dulu, tidak pernah berubah. Beli durian di pinggir jalan, Cakep. dimakan sambil minum kelapa muda. Cakep. Kalau Tuhan beri ujian, artinya kita lagi disayangnya juga. Makna hidup yang saya temukan dari kontemplasi adalah hidup berarti memberi diri tanpa banyak syarat, tanpa pamrih dan tanpa kehilangan sukacita. Semakin saya memberi, semakin saya merasa utuh, semakin saya mencintai, semakin saya merasa hidup, dan semakin saya diam di hadapan Tuhan, semakin saya sadar bahwa saya ini bukan apa-apa tanpa
usia 55 itu saya tidak lagi berdoa untuk umur yang panjang, tetapi untuk hati yang dalam, hati yang mampu melihat Tuhan dalam setiap peristiwa kecil, dalam setiap orang yang saya jumpai, dan dalam setiap napas yang masih saya terima. Jadi saya selalu berusaha senyum, dan ketika menghadapi siapapun, saya berusaha senyum. Karena ini sudah menuju penghujung. Matahari tenggelam di ufuk barat, langit tinggal memeluk senja. Umur boleh bertambah berat, tetapi kasih Tuhan tetap luar biasa. Cakep. Sekian dan terima kasih. Ini MC punya kuasa luar biasa. Dari Son Alverius Turning. Oke. Iya. Karena kenapa Pak Sonya? Pernah ada seorang bapak di paroki berkata begini. Kemarin saya ada keluar kota sama pastor paroki. Ya, oh iya Pak. Kemarin juga tuh saya ada pergi dengan pastor paroki sih. Terus saya tanya, pastor parokinya namanya siapa? Saya tidak tahu. Karena selama ini mengucapkan pastor paroki, tetapi tidak mengetahui nama pastor parokinya siapa. Ya, jadi hari ini juga kita biasanya menyebut pastor Pujen. Tapi hari ini kita tahu bahwa nama pastor itu pastor Derrickson. Alverius Turning dipanggil nama panggilan pastor Derricks. Ya, Harus ada S-nya biar dingin. Iya, Enak sekali. Oke, pastor bisa tanya sedikit saja. Ya, gampang saja. Ya, belum lapar kan? Masih ada kemarin bisa makan. Pastor mau tanya, pastor kan 55 tahun sekarang. Ya, Diteruskan umur 31. umur 31 ya pastor. Oke. Terus pastor selama menjalani masa pendidikan di seminari, pastor seminari apa? Filsafat teologi di Filipina. Terus di sana pastor selama menjalankan di negara lain itu pastor, selama menjalani pendidikan di sana ada suka duka yang paling pastor rasakan berat buat pastor atau bagaimana? Kita juga mendengar bahwa menjadi seorang imam itu tidak mulus saja, pasti banyak tantangan. Bagaimana seminaris? Ya, silakan. Ya, sebagai partner yang mulia, sukanya boleh bersama partner yang lain, ya, membuat lucu-lucu, saling mengganggu, saling ya bersama-sama olahraga juga, dan pergi kemana sama-sama membuat akal kecil ya, agak-agak dulu. Nah, dukanya adalah ya, harus menyelesaikan banyak tuntutan studi, ya. Nah, ketika sudah jadi imam, ya agak sulit itu ketika saya ditugaskan di pedalaman Mindanao di tengah-tengah kaum muslim, dan di sana memang kami itu minoritas, mereka mayoritas, dan mereka ini kadang-kadang bawa pistol, bawa senjata, bawa sini itu peluru. Jadi kita harus hormat mereka, jangan sampai mereka tersinggung. Kalau sampai tersinggung, tembak di tempat habis selesai. Dan polisi juga akan dikejar sama mereka. Itu kita harus tetap menjaga supaya mereka tidak tersinggung. Ya, penugasan itu adalah ketika saya ditugaskan juga di kebutuhan yang lain di pedalaman, di mana tidak ada jalan yang keras, jawab yang sulit, susah dilewati, dan itu suka-suka yang dihadapi. Nah, tapi sukanya juga di dalam itu adalah bersama dengan teman-teman yang sederhana itu, kami berkumpul minum bahkan ya di sana di Filipina itu hal yang biasa minum bersama ya, laki-laki, perempuan, ibu, anak itu kami minum bersama sambil cerita. Jadi dalam kesederhanaan ada sukacita, ada kebahagiaan, itu yang saya pegang selalu. Terima kasih.